Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akhbirni, ada seseorang yang bertanya, akhbirni bi amalin wahidin adkhulu bihil jannah. Qala kun muaddina qaumika yajma'u bika salatahum. Beritahukanlah kepadaku tentang satu amalan yang karena amalan tersebut saya dapat masuk surga. Maka beliau bersabda, jadilah kamu orang yang mengumandangkan adzan bagi kaummu. Maka ia berkata, qala ya Rasulullah illam atik. Ya Rasulullah, saya tidak mampu. Qala, maka Rasul bersabda, kun imama qaumika yuqimu bika salatahum. Jadilah kamu sebagai imam bagi kaummu di mana mereka dapat mengerjakan sholat bersama kamu. Qala fa illam adik. Ya Rasul, bagaimana kalau saya tidak mampu? Qala fa alaika bisaffil awal. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kamu selalu berada di shaf yang paling depan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, yang pertama keterkaitan dengan adzan. Menjadi muadzin, ya, tukang adzan, ini adalah menduduki posisi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adzan ini adalah yang sering, ya, kita familiar mendengar di sekitar kita. 5 kali dalam sehari kita mendengar, bahkan saking dekatnya masjid satu dengan yang lain sehingga terdengar bersaut-sautan begitu banyaknya di sekitar kita. Ini alhamdulillah menunjukkan satu syiar, menunjukkan satu panggilan sholat sehingga kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat menuju kepadanya. Secara dohir, ya, panggilan adzan ini adalah kita disuruh menjawab sesuai dengan bacaan adzan yang ada. Kita ketika mendengarkan adzan, maka secara dohir kita diperintahkan untuk menjawab panggilan adzan itu sesuai dengan apa yang dibaca muadzin. Kecuali pada bacaan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita menjawab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu secara dohir. Secara hakikat, secara di hati, hendaknya kita menghadirkan, ya, menghadirkan di hati kita masing-masing panggilan yang mengejutkan di hari kiamat, yaitu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Nanti dipanggil dengan nama kita dan nama ayah kita, Fulan bin Fulan atau Fulana binti Fulan. Dipanggil orang-orang itu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang yang memenuhi panggilan adzan, ya, ada orang yang ketika mendengar suara adzan kemudian dia segera memenuhi panggilan tersebut, maka nanti orang tersebut akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan panggilan yang lemah lembut pada hari kiamat.
Ketika dia senang, maka begitulah keadaannya. Ketika dia senang mendengarkannya, mendengar adzan itu ada suara adzan, dia senang hati, dia bergembira, insya Allah nanti akan dipanggil di akhirat. Dia juga dalam kondisi senang, dipanggil oleh Allah dalam kondisi riang gembira. Begitu juga sebaliknya, bila ada suara adzan dia merasa terganggu, ya, seakan-akan memotong pekerjaan dia, memotong kesenangan dia di dunia, dia merasa terganggu, maka nanti ketika di yaumul kiamah dia akan ketakutan yang luar biasa ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adzan ini adalah sesuatu yang kita diminta untuk menjawabnya secara dohir. Jadi ketika kita ada suara muadzin terdengar di kita, ya, hakikatnya yang manggil itu adalah bukan orang yang adzan itu, tapi yang manggil adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hendaknya menjawab. Ketika kita membaca Al-Quran, kita diminta untuk berhenti dulu untuk menjawab adzan tersebut. Kita sedang melaksanakan dzikir, bersolawat, kita diminta untuk berhenti dulu untuk menjawab adzan tersebut. Bahkan ketika kita mau melaksanakan sholat, kita diminta untuk menunggu dulu. Ya, ketika kita mau sholat, terus ada suara adzan, ya, maka kita diminta untuk menunggu dulu sampai adzan selesai. Ya, ketika kita di masjid sudah masuk, terus kita mau sholat, ternyata adzan berkumandang, itu disuruh menunggu dulu. Ketika kita dalam kondisi sholat, kita sudah dalam kondisi sholat, kemudian di tengah sholat sudah dapat 1 rakaat, adzan kumandang, kita datang lebih dulu sebelum adzan di masjid, kita sholat sunnah, kemudian di tengah sholat kita terdengar suara adzan. Itu pun ketika kita selesai melaksanakan sholat sunnah tersebut, kita diminta untuk menjawab adzan, ya. Jadi menjawab adzan, kalau sampai muadzinnya misalnya sampai hayya 'alal falah, maka ya kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tapi sebelumnya itu kita jawab semua, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Nah, ini etika-etika di dalam menjawab adzan. Kenapa adzan ini sesuatu yang penting? Karena adzan ini menunjukkan satu parameter. Apa itu parameternya? Adalah bisa sholat di awal waktu. Kalau kita senang mendengarkan adzan, maka dengan senang itu kita akan memenuhi panggilan adzan tersebut, sehingga kita dapat melaksanakan sholat di awal waktu. Nah, sholat di awal waktu ini adalah ridwanullah. Sholat di awal waktu adalah keridhaan Allah, kesenangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mampu melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap perbuatan kita. Sedangkan sholat di akhir waktu itu adalah afwullah, dimaafkan oleh Allah. Ya, sholat yang dalam sholat duhur misalnya kita kerjakan di akhir waktu, bukan lewat waktunya. Kalau dilewati waktunya dosa. Di akhir waktu kita tunda-tunda, tidak di awal waktu. Di akhir waktu itu afwullah, itu masih dimaafkan oleh Allah. Jadi sangat berbeda, ya. Di awal itu ridhonya Allah, di akhir itu adalah dimaafkan oleh Allah. Jadi kalau dimaafkan itu ada sesuatu kesalahan yang dilakukan, meskipun dia belum melewati waktunya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, panggilan adzan ini ketika kita senang, maka kita memenuhinya, kita dapat melaksanakan sholat secara berjamaah. Jadi dua hal ini yang menjadikan bernilai luar biasa
dari adzan tersebut, yaitu dapat melaksanakan sholat di awal waktu dan juga kita dapat melaksanakannya secara berjamaah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah adzan. Dan adzan ini, orang yang melakukan adzan, muadzin ini bisa mengantarkan dirinya menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya baca di depan tadi. Mudah-mudahan adzan ini menjadi sesuatu yang menyenangkan hati kita. Panggilan adzan ini menjadikan sesuatu yang menyejukkan kita, yang kita senang mendengar adzan tersebut, sehingga nanti kita dipanggil oleh Allah di yaumul qiyamah dalam kondisi kita riang gembira. Demikian yang saya bisa sampaikan. Saya Al-Fakir, in'amul khairi wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.